kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara yang mendarat seperti asap kendaraan, asap pembakaran sampah, dan debu. Pencemaran di atas 151. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai macam masalah kesehatan. Bagi mereka yang memiliki masalah pernapasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Adapun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi KN95. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Suari Pantana Arubatan Sendiri dari kelompok 1, 2, dan 4. Halo, nama saya Muhammad Abdul Karnain dari kelompok 1, 2, dan 4B. Halo, nama saya Nisna Wadia dari kelompok 1, 2, dan 4B. Saya Ryan Mahdi dari kelompok 1, 2, dan 4B. Kenalkan saya Salsabila Khairunisa dari kelompok 1, 2, dan 4B. Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Adapun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi KN95, N95 atau KF94 untuk menyaring PM 2,5 mikrometer yang ada di luar ruangan. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara, disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, terdapat lebih dari 24,5 juta kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil beredar di Jakarta setiap harinya. 78% merupakan kendaraan sepeda motor yang pertumbuhannya mencapai 1 juta unit per tahun. Menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno, sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi, bensin dan solar, mobil penumpang, serta bus. Adapun solusi untuk mengatasi polusi udara adalah dengan memperbaiki layanan angkutan umum sehingga dapat lebih mengakomodir kebutuhan mobilitas warga Jabodetabek. Jika hal ini tidak dibenahi, maka program-program lain yang dirancang tidak akan tepat sasaran. Jadi kita bereskan dulu akar masalah itu. Lantas apakah negara memiliki uang? Punya. Kalau kita lihat anggaran di Kementerian Perindustrian hanya untuk kendaraan listrik itu sampai 12,3 triliun. Sebagian dialihkan dulu lah untuk perbaikan pabrik transport di Bodetabek. Termasuk juga anggaran yang dibagikan oleh Pemprov DKI ke Bodetabek itu untuk sementara waktu beberapa tahun ini difokuskan perbaikan pabrik transportnya dulu. Sistem transportasi umum terbaik di Indonesia saat ini memang terdapat di wilayah Jakarta. Namun kondisi beberapa sarana seperti KRL dikeluhkan masyarakat karena terlalu padat. Kalau naik transportasi umum, apa sih yang nggak enak? Mungkin trafiknya terlalu banyak, mungkin isi di dalamnya terlalu ramai, terutama untuk KRL ya. Kalau beberapa transportasi lain mungkin ada yang berbeda juga, kayak Transjakarta ataupun MRT, dia load-nya memang nggak terlalu banyak sebanyak KRL sih. Hal inilah yang mendorong sebagian besar masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi umum dan memilih menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Selain itu, waktu tempuh yang lebih singkat menggunakan kendaraan pribadi juga menjadi pertimbangan. Ya lebih praktis saja, supaya lebih praktis, nggak terlalu kena macet gitu. Nggak enaknya naik kendaraan umum apa? Ya mungkin waktunya aja ya, kejar waktunya ya, lebih lama gitu. Jaringan sistem transportasi umum yang menghubungkan DKI Jakarta dengan kota-kota penyangganya memang terus bertambah. Namun tidak dapat memenuhi kebutuhan mobilitas sebagian besar pekerja yang setiap hari harus lakukan perjalanan dari wilayah Bodetabek ke Jakarta. Untuk mengatasi masalah polusi udara akibat asap kendaraan pribadi yang lalu lalang setiap hari di Jakarta, mulai hari Sabtu tanggal 26 Agustus, polisi akan terapkan sanksi denda bagi kendaraan yang gagal uji emisi. Hal itu disampaikan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman saat lakukan rapat koordinasi dengan PJ Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta di Balai Kota pada hari Rabu lalu. Masalah emisi gas buangnya, kita akan ikut di situ. Nah, tahapan-tahapan ini tentunya yang akan kita lakukan dari nanti sosialisasi, teguran, sampai dengan mungkin penilangan. Nanti kalau penilangan masalah gas emisi ini adalah dari instansi terkait. Nah, kami melakukan penilaian karena yang mempunyai alatnya kan
dari mereka. Nah, kami akan melakukan membantu penilaian. Kalau di lantas sendiri memang ada apa pasal emisi, Pak? Oh, nanti ada. Nanti apa ya itu makanya alatnya ada dengan Dinas Lingkungan Hidup nanti. Kita akan bekerja sama. Bagi kendaraan yang belum lolos uji emisi, pengendara akan dikenakan sanksi Rp250.000 untuk sepeda motor dan Rp500.000 untuk kendaraan roda 4. Adapun hal ini diharap dapat meningkatkan kesadaran pengguna kendaraan pribadi di Jakarta untuk meminimalisir polusi udara yang mereka sebabkan. Arya Dita Utama, Egy Agung, Jakarta. Halo teman-teman semua, yuk kita simak sama-sama pembahasan apa sih yang bakal kita bahas tentang pencemaran udara sebagai berikut. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber pencemaran udara dalam aktivitas alam. Yang pertama itu dari letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi yang mengeluarkan berbagai material dapat mengotori lapisan dalam atmosfer. Asap pekat yang terjadi saat gunung meletus juga mengandung polutan yang dapat mencemari udara. Lalu yang kedua ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan sering sekali terjadi dengan alami, yang disebabkan oleh panas terik matahari ataupun suhu bumi yang memanas. Asap yang berasal dari kebakaran hutan mengandung berbagai jenis zat yang mengandung polutan, seperti karbon monoksida, karbon dioksida, dan juga sulfur dioksida. Setiap tahun jumlah penggunaan kendaraan bermotor di ibu kota kian meningkat. Akibatnya polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor juga meningkat yang dapat menyebabkan kualitas udara semakin menurun. Menurut Badan Pusat Statistik DKI Jakarta pada tahun 2022, jumlah kendaraan bermotor mencapai 21 juta kendaraan yang ada di ibu kota. Kualitas udara di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, dan Depok pada Sabtu 2 September hingga pukul 11 siang dilaporkan sebagai yang terburuk jika dibandingkan dengan kondisi sepanjang bulan Agustus. Situs iqr.com menunjukkan indeks kualitas udara wilayah Jakarta sebesar 168, yang artinya tidak sehat, dan kondisi partikular meter PM2,5 mencapai 19,3 kali nilai panduan kualitas udara tahunan dari WHO. Kondisi ini terjadi pada pagi akhir pekan, di saat mobilitas masyarakat menggunakan kendaraan bermotor berkurang dibandingkan dengan hari kerja. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sekitar 44% penyumbang pencemaran udara adalah kendaraan bermotor, dan 34%-nya berasal dari PLTU, dan sisanya berasal dari rumah tangga dan juga dari industri. Dampak pencemaran udara antara lain mengurangi jarak pandang, menyebabkan penyakit ispa, saluran pernapasan, kanker paru-paru, menyebabkan tumbuhan menjadi mati, menyebabkan terjadinya pemanasan global. Menurut Databox bulan April tahun 2023, puncak terjadinya ispa hingga kasus tersebut mencapai angka 120.000. Jadi selanjutnya adalah pengendalian pencemaran udara. Yang pertama, pengendalian sumber bergerak. Pengendalian pencemaran udara dari sumbernya yaitu dengan mengganti penggunaan kendaraan pribadi dengan beralih menggunakan transportasi umum seperti bis Transjakarta dan juga kereta. Lalu yang kedua adalah pengendalian sumber tidak bergerak. Pada sektor industri, contohnya adalah pengawasan terhadap baku mutu emisi yang telah ditetapkan, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan yang dilakukan, pemantauan mutu udara ambien di sekitar lokasi, dan juga pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran. Berikut adalah salah satu contoh pencemaran udara di bidang industri. Dan perlu kita ketahui, pencemaran udara itu sendiri memiliki beberapa parameter. Yang pertama yaitu parameter partikel PM2,5 dan PM10. Partikel ini mengacu pada ukuran partikel yang terdapat di udara. PM2,5 merupakan partikel dengan ukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer. Sedangkan PM10 memiliki ukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Partikel-partikel ini dapat berasal dari debu, asap kendaraan, asap industri, dan aktivitas manusia lainnya. Dan tadi udah dijelasin juga ya di awal. Selanjutnya ada nitrogen dioksida
atau yang sering kita ketahui dengan NO2. Gas ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor dan pembangkit listrik. NO2 sendiri dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan berkontribusi terhadap pembentukan kabut asap. Selanjutnya ada sulfur dioksida atau sering kita sebut SO2. Gas ini juga dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, terutama batu bara dan minyak bumi. SO2 dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan dan berkontribusi terhadap pembentukan hujan asam. Selanjutnya ada karbon monoksida atau CO. Gas ini dihasilkan dari pembakaran yang tak sempurna. Bahan bakar fosil dan biomasa sangat berbahaya karena dapat mengikat hemoglobin dalam darah dan mengurangi kemampuan darah untuk membawa oksigen. Selanjutnya ada ozon, O3. Ozon terbentuk melalui reaksi sinar matahari dengan polutan lainnya, terutama nitrogen dioksida dan senyawa organik yang terlarut. Ozon ini terdapat di lapisan atmosfer atas bermanfaat karena melindungi kita dari sinar UV, tetapi di permukaan bumi, ozon dapat menyebabkan iritasi pada saluran pernafasan. Selanjutnya ada timbal atau Pb. Timbal adalah logam berat yang dapat mencemari udara. Biasanya berasal dari bahan bakar kendaraan yang mengandung timbal tetrail. Ya, berikut adalah contoh-contoh dari parameter pencemaran Jadi udara. gimana teman-teman, kurang lebihnya udah pada paham kan sampai sini bahwa dari pemerintah sendiri udah banyak kebijakan-kebijakan untuk pengendalian dari pencemaran udara ini. Berdasarkan pasal 108 ayat 2 PP 22 tahun 2021, pengendalian udara termasuk pencemaran udara dapat meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan dampak pencemaran udara. Pencegahan pencemaran udara juga dilakukan untuk penerapan baku mutu emisi. Tidak hanya pemerintah, peran masyarakat dalam pengendalian pencemaran ini juga sangat penting, di mana kita harus memperlakukan segala aktivitas dan juga yang pertama kali kita korbankan adalah di zaman modern seperti sekarang, yaitu manusia banyak berinovasi dalam penjagaan lingkungan. Salah satunya yaitu tren di mana masyarakat mulai menggunakan kendaraan listrik atau electric vehicle yang disebut sebagai kendaraan ramah lingkungan dan hemat secara bahan bakar. Kendaraan listrik ini mulai merajalela di jalanan ibu kota, mulai dari mobil pribadi, ojek online, bahkan kendaraan umum. Hal ini dapat didukung dan diterapkan untuk menjadi suatu kebiasaan bagi berkendaraan di tempat umum, sehingga penggunaan kendaraan pribadi dapat diminimalisir. Tak hanya dari segi akomodasi, pengendalian udara dapat dilakukan mulai dari hal kecil seperti ini, menggunakan produk ramah lingkungan yang dapat didaur ulang dan mengurangi rokok, tidak membakar sampah, serta menanam pohon di sekitar. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oh iya, sampai lupa. Jadi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu sangatlah membantu. Kenapa dibilang membantu? Karena dengan cara ISPU. ISPU adalah Indeks Standar Pencemaran Udara, atau yang bisa kita bilang itu adalah angka tanpa satuan. Kenapa bisa dibilang gitu? Karena gunanya untuk mempermudah masyarakat mengetahui mutu udara di lingkungan kita. Terus ISPU sendiri itu dapat mengetahui udara itu sehat atau enggak. Terus juga dari ISPU ini sendiri ditanggungjawabkan langsung oleh menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan dia juga bertanggung jawab bersama badan usaha lainnya. Semua peraturan ini ada di LHK nomor 14 tahun 2020. Terus dia juga bekerja selama 24 jam dengan memantau kelembapan, kecepatan arah angin, temperatur, intensitas matahari, dan curah hujan. Terus ada 5 kategori ISPU. Apa aja sih kategorinya? Yang pertama adalah baik. Baik itu 1 sampai 50 yang warnanya hijau. Kedua, sensitif 51 sampai 100 atau biru. Selanjutnya tidak sehat yaitu kuning. 101 sampai 200. Selanjutnya ada 201 sampai 300 atau itu sudah mulai tidak sehat yang berwarna merah. Terus hitam. Hitam itu lebih dari 300 dan itu kualitas udaranya sangat buruk. Dan kita dapat tahu itu semua dari ISPU. Jadi kita juga harus berterima kasih pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah membantu kita untuk mengetahui kualitas udara tersebut baik atau tidak. Mungkin segitu aja yang dapat kita sampaikan. Dari kelompok 1 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.